Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Dia Fitriana Widarti. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika dalam Pancasila. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan etika itu? Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Etika dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika umum, dan yang kedua, etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun makhluk sosial. Etika membahas yang harus dilakukan oleh seseorang karena berhubungan dengan yang harus maupun tidak harus atau boleh dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan satu-satunya nilai yang berlaku di tanah air. Nah, dari satu sumber tersebut diharapkan mengalir dan memancarkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan sosial. Nah, sekarang di samping kanan saya sudah bersama dengan narasumber yang nantinya akan saya wawancarai mengenai etika dalam berpancasila. Sebelum pada tahap wawancara, Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Ibu Indarsih. Saya berprofesi sebagai guru. Saya memegang bidang studi muatan lokal di salah satu SMP swasta di Kabupaten Ngawi, ini SMP Wahidiyah. Saya di sini sebagai narasumber dari Mbak Dia Fitriana. Silakan Mbak Dia. Baik, langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan etika itu? Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya di dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, berarti dapat saya simpulkan bahwa etika itu merupakan nilai yang menjadi pegangan oleh seseorang dalam melakukan tindakan atau berperilaku dalam kehidupan. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul sekali Mbak Dia. Jadi seseorang kalau ingin menentukan jalan hidupnya itu ya harus memiliki etika. Dia mau beretika baik atau mau menjadi etika buruk itu tergantung moralnya atau tergantung etika seseorang tadi. Jadi seseorang harus mempunyai semacam istilahnya menjadikan suatu etika itu pegangan hidupnya. Saya ingin menentukan langkah seperti apa di dalam kehidupannya, seperti itu. Baik, lanjut saja pada pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan etika Pancasila itu? Etika Pancasila, pertanyaannya Mbak Diah, nggih. Ya, kembali ke pokok masalah tadi, etika itu sendiri adalah moral. Nah, etika Pancasila berarti moral atau perilaku kita yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila yang tertera dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Jadi perilaku kita harus sesuai dengan etika yang ada dalam nilai-nilai Pancasila. Itu adalah nilai etika Pancasila. Nah, lanjut saja pada pertanyaan yang selanjutnya. Ya. Dapatkah Ibu menyebutkan isi dari Pancasila dan menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Baik.
sesuai dengan namanya Pancasila, berarti di situ ada 5 isi ya Mbak Diah. Yang pertama, kita memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang jelas, karena ini berkaitan dengan etika berpancasila, berarti dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh ada perbedaan antar umat beragama. Kita harus saling menghargai, saling menghormati antar umat beragama. Jadi hubungan etika kita ini lebih cenderung kepada hubungan hablum minallah Mbak Wibit ya, hubungan dengan Tuhan antara beragama itu. Kemudian yang kedua, kita mempunyai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang jelas, kita dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia harus saling memanusiakan manusia yang lain. Jadi tidak merendahkan sesama makhluk manusia itu tadi. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, kita sebagai warga Indonesia tentunya etika kita dalam menerapkan persatuan Indonesia itu bisa kita lihat manakala kita mungkin ini terjadi COVID-19. Di situ nampaklah persatuan kita. Satu contoh, banyak sekali rasa persatuan itu muncul manakala kita ada semacam wabah seperti ini. Banyak sekali dari Sabang sampai Merauke mereka saling membagikan masker ataupun hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu tidak lain untuk mewujudkan suatu persatuan, itu Mbak Bibit ya. Kemudian yang keempat, kita punya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini tentunya etika kita di dalam menentukan suatu keputusan tentunya harus melalui suatu musyawarah dan harus mencapai mufakat. Kita harus bisa menyampingkan yang namanya egoisme. Nah, di sini kita etika kita akan bisa terwujud manakala kita bisa menggunakan permusyawaratan untuk mencapai mufakat dalam menentukan segala sesuatunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu contoh Mbak Bibit mungkin dalam lingkungan keluarga, kita pun tidak boleh menonjolkan keegoismean kita, namun juga harus bermusyawarah dulu dalam satu lingkup keluarga, karena keluarga adalah miniatur negara. Ini dari lingkup yang paling kecil itu di keluarga. Nanti akan melebar ke lingkungan dan pada umumnya dalam suatu negara. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini manusia atau warga negara harus memiliki suatu rasa adil yang mana tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Suatu contoh, ada pembangunan di lintas Jawa Timur. Pasti pemerintah juga memikirkan pembangunan di luar Jawa Timur. Jadi intinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa dirasakan masyarakat secara luas. Ya. Baik, langsung saja lanjut pada pertanyaan berikutnya. Nah, menurut pendapat Ibu, bagaimana etika dalam Pancasila terkait dengan adanya virus COVID-19 ini? Oh baik, tadi sudah sempat saya singgung itu dalam isi Pancasila, sila yang ketiga tadi, Persatuan Indonesia, terkait adanya wabah yang kita alami bersama ini. Tentunya masyarakat sudah banyak sekali yang tergerak hatinya, karena kita adalah manusia yang beretika tentunya. Nah, di sini jelas sekali kita bergotong royong bersama-sama untuk bisa melawan COVID-19 ini. Suatu langkahnya apa ya, seperti kita dari masyarakat sampai bawah hingga sampai atas itu semuanya bertekad untuk bisa membasmi COVID-19 dengan cara banyaknya di masing-masing rumah menyediakan cuci tangan tempat cuci tangan sebelum masuk rumah, dan juga himbauan memakai masker. Nah, itu adalah suatu bentuk bahwa kita bekerja sama, bergotong royong, bersatu untuk melawan adanya wabah COVID-19 ini yang tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita bersama-sama pasti bisa melawan adanya wabah ini. Yang lebih penting itu Mbak, kita semua
mengadakan juga doa bersama dan lain sebagainya di rumah masing-masing, tetapi kita bersama-sama selain kita secara lahiriah istilahnya ada usaha seperti memakai masker, memakai hand sanitizer, cuci tangan dan sebagainya. Yang paling penting kita juga beribadah di rumah masing-masing mengikuti protokol pemerintah yang ada. Tentunya itu jalannya begitu. Berarti aksi gotong royong itu termasuk etika yang baik ya, etika yang baik dalam menghadapi virus ini. Kan masyarakat Indonesia sama-sama bergotong royong dengan cara membagikan masker, hand sanitizer, itu termasuk pencerminan etika. Ya, betul sekali Mbak Dia. Jadi aksi gotong royong, aksi apa lali? Aksi Ya, gotong royong. betul sekali Mbak Dia. Aksi gotong royong yang dilakukan para relawan-relawan itu adalah merupakan suatu bentuk penerapan etika dalam Pancasila dalam kehidupan kita terkait dengan wabah yang ada di negara kita saat ini. Pada pertanyaan yang terakhir, menurut Ibu, apakah etika itu penting? Dan jika Ibu mengatakan penting, berikan penjelasan mengapa Ibu bisa mengatakan bahwa etika itu penting. Ya, jelas sekali Mbak Dia bahwa etika itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena etika itu mengajarkan kepada kita untuk mengetahui hal-hal yang buruk dan yang baik. Etika juga mengajarkan kepada kita untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Mengetahui cara berperilaku yang baik dan benar diperlukan agar kita sebagai manusia tidak melenceng ke jalan yang menyimpang. Jadi etika sangat penting sekali. Bisa dikatakan etika itu juga suatu penentu kehidupan seseorang. Dia mau jadi A, B, C, dia mau jadi baik atau dia mau jadi buruk. Ini tergantung manusianya, mau beretika atau mengenyampingkan etika. Begitu Mbak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk membantu tugas saya mengenai etika dalam berpancasila. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.